pergi kemana? Gak tahu, Non. Sungguh. Kamu jangan bohong. Kalian semua dibilang sama Tuhan gak boleh ngomong sama saya ya? Hah? Kamu gak boleh ngomong sama saya juga? Jawab Pak, kemana? Tuhan pergi kemana? Enggak, Non. Saya nggak tahu, Non. Tuhan nggak bilang mau kemana, Non. Pergi sama siapa? Sama siapa? Tuhan pergi sama Non Intan, Non, tadi pagi naik taksi. Gak mungkin Ali pergi dengan orang yang menyakiti hati Aldi. Melia bilang bahwa ibunya lumpuh. Iya, kecelakaan. Kelumpuhan fisik membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Orang yang dulu begitu mempersona, kini hanya bisa duduk di atas kursi roda. Ibunya mempunyai kecenderungan seks yang sedikit menyimpang. Ia suka laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Kamu pasti terkejut melihat ayah Melia pantas menjadi pacar Melia daripada suami ibunya. Melia bilang bahwa dirinya yang dinodai oleh ayah tirinya, betul? Iya, ibunya sendiri mengakuinya. Tapi tentu saja kasus ini tidak akan dibawa ke pengadilan. Aib. Kira-kira motivasinya apa ya? Barangkali uang. Uang? Sekarang kan banyak laki-laki muda, ganteng, dan malas yang ingin mencari jalan pintas agar hidup enak dengan memacari wanita-wanita kaya yang kesepian. Rasanya kalau itu saya setuju. Barangkali sekarang ia ingin menguasai Melia karena dia tahu Melia akan mewarisi seluruh harta ibunya. Harta memang bisa membuat orang menghalalkan berbagai cara. Almarhum ayahnya adalah mantan pengacara terkenal dan ibunya memiliki beberapa apartemen dan real estate. Lumayan kan? Dan di usianya yang ke-21, Melia akan mewarisi seluruh harta ibunya walaupun ibunya belum meninggal dunia. Sebenarnya usia Melia itu berapa ya? 20. Kok? Saya akan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Saya akan menyadarkan dia bahwa dia masih muda dan ya masa depannya masih panjang. Kok? Aku percayakan Melia pada kamu. Ya. Jadi saya nggak perlu balik ke rumah sakit lagi, Dok? Yes. Saya sudah bicara dengan Dokter Harin dan menurut dia ibu kamu setuju tuh. Pasti Mama bakal setuju. Dia lebih senang menyingkirkan saya daripada dia melihat suami brengseknya itu main gila dengan anak kandungnya sendiri. Memang menurut kamu Mama salah? Dia lebih senang dia tinggal dengan Bagas daripada dengan saya. Bagas? Iya, namanya Bagas. Umurnya hanya 5 tahun lebih tua daripada saya. Saya mengidam-idamkan figur ayah bagi saya, Dok, yang dewasa dan bisa melindungi saya. Bukan laki-laki macam Bagas. Bagus, berarti kamu memiliki kemajuan. Maksud saya, artinya kamu memiliki suatu keinginan figur seorang ayah untuk kembali lagi pada kamu. Bukan, Dok, itu bukan keinginan, tapi hanya mimpi. Mimpi itu bisa diwujudkan dengan kerja keras, Mel. Contohnya saya. Sejak dulu saya ingin sekali menjadi dokter. Ya, saya mewujudkannya dengan kerja keras. Tapi kan keinginan dokter sudah tercapai. Belum semuanya. Saya ingin mendirikan sebuah klinik jiwa. Klinik di mana saya bisa membantu orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Maksud dokter ingin menolong orang-orang seperti saya? Ya,
kurang lebih begitulah, Mel. Cita-cita dokter sungguh mulia. Kamu percaya sama saya, Mel? Bagus. Karena tanpa rasa percaya itu, proses kesembuhan kamu akan sulit. Saya nggak sakit, dok. Saya sebetulnya baik-baik aja. Masalah saya nggak perlu ketemu sama Bagas lagi. Enggak. Jauh di lubuk hati kamu itu ada sebuah luka yang menganga yang kamu sendiri tidak menyadarinya. Ya, tugas saya lah untuk menambah lubang itu supaya tidak berdarah dan tidak menyakiti kamu lagi. Kamu jahat. Saya ditonjok sih. Apa saya mengganggu? Oh enggak, saya cuma kaget aja. Biasanya ibu datang sini cari Pak Aldi. Iya, dia ada. Dia belum datang juga belum telepon. Padahal kita harus ke notaris. Saya kira Pak Aldi ada di rumah. Kenapa? Bill tahu di mana kira-kira dia berada. Semalam sih kami masih pergi minum bersama-sama di kafe. Semalam ketemu sama dia. Dia ngomong sesuatu. Rencananya mau pergi gitu? Dia cuma bilang tentang masalahnya agak pribadi. Masalah dengan pekerjaan atau masalah dengan saya? Saya nggak bisa mengatakannya lagi. Ibu harap maklum. Silakan duduk, Bu. Apa dia sebut nama yang lain? Nama perempuan lain? Saya udah nggak bisa mengatakannya lagi, Bu. Tolong jangan paksa saya. Bill, kamu harus bantu saya. Maksud Ibu? Suami saya hilang. Bu, Ibu jangan terlalu berprasangka yang macam-macam. Ibu terlalu khawatirnya berlebihan. Tapi saya yakin Aldi pasti kembali. Jadi saya tidak perlu lapor polisi. Jangan, Bu. Ini kan masalah kecil dalam rumah tangga. Dia juga kan pergi bukan diculik. Percayalah, Bu. Niken. Panggil saja Niken. Akhirnya hari-hari yang indah ini menjadi milik kita, Di. Kenapa kamu? Hari-hari indah itu sudah lama berakhir, Tak. Apa yang terjadi di antara kita tidak pernah berakhir, Di. Aku mencintai kamu. Kamu, bahkan Tuhan sekalipun menginginkan supaya kita bersatu. Dan anak ini adalah pertanda baik buat kita. Dan pertanda buruk buat istriku. Dia merebut kamu dari aku. Dia tidak merebut aku dari siapa-siapa. Aku yang merebut dia dari tunangannya. Tapi kamu adalah milikku. Jadi kamu pergi sama perempuan itu? Perempuan yang mengandung anak kamu itu? Apa aku punya pilihan lain? Kalau aku tidak menuruti keinginan Intan, dia akan membeberkan semuanya kepada Niken. Aku gak tega melukai hati Niken. Aku gak sampai hati mengatakannya. Aku pengecut. Ya kan, Bill? Gak apa-apalah. Tapi aku ingin minta bantuanmu. Bisa kan? Bantuanku? Kamu jangan macam-macam, Di. Saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Kamu kira saya ini tega? Melihat wajahnya aja saya langsung lemes. Kasihan Niken, Di. Aku tahu. Aku cuma ingin kau memberikan bagian dari gajiku kepadanya. Jadi kamu benar-benar mau pergi? Jadi aku mohon, setiap bulan tolong berikan gajiku buat dia. Dia berhak menerima uang itu, Bill. Dia istriku. Aku meninggalkan Niken karena aku mencintai dia, Bill. Oke.
Sudah lama ya saya tidak dengar kabar dari kamu. Kamu baik-baik aja? Terima kasih ya. Kami pun. Iya. Pasien. Oh, dokter sekarang terima pasien di rumah. Aldi hilang, Dok. Apa? Sudah seminggu dia tidak kembali ke rumah. Saya nggak tahu harus melakukan apa. Saya tidak tahu harus kemana cari Aldi. Saya sudah menduganya. Maksud dokter? Dokter tahu Aldi akan menghilang. Dia kembali ke kebiasaan buruknya. Ya, saya yakin itu. Dia kembali ke kebiasaan buruk. Sejak dulu saya ingin mengatakan pada kamu, Aldi itu tipe yang suka tantangan nih. Dia tahu bahwa kamu akan menikah dengan tunangan kamu. Ya, dia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya hebat, lalu berusaha untuk membuat kamu berpaling pada dia. Dan ternyata, ya, berhasil. Bahkan kamu sudah menikah. Tapi lalu apa yang dilakukan pada kamu setelah itu? Dia meninggalkan kamu untuk mencari mainan baru. Itulah kakak sayang. Itu tidak mungkin, dokter. Kami saling mencintai. Aldi pasti ada alasan yang kuat untuk meninggalkan saya. Alasan? Alasan apa nih? Perasaan bosan dia sama kamu? Apa akhir-akhir ini kalian sering bertengkar? Kami baik-baik saja sampai mantan pacarnya yang bintang film itu datang ke rumah kami. Intan Juwita itu? Aldi berjanji akan bicara dengan dia dan menyuruh dia kembali ke rumah suaminya. Tapi tahu-tahu mereka berdua hilang. Berdua, Intan? Sebentar, maksud kamu Aldi dan Ita berdua itu? Tapi bukan berarti mereka pergi berdua kan, Dok? Bisa saja Intan sudah kembali ke rumah suaminya dan Aldi tiba-tiba ada urusan bisnis mendadak, iya kan? Nik. Kalau menurut kamu seperti itu, lalu kenapa kamu sekarang takutan dan gelisah seperti ini? Hah? Saya pikir Kamu harus siap-siap untuk menerima satu hal yang paling pahit dalam hidup kamu nih. tidak. Niken. Tidak. Aldi tidak mungkin kembali pada Ita. Dia membenci Ita. Niken tunggu. Niken tenang, Niken. Sadar dong kamu. Aldi mencintai saya, Dokter Eko. Semua pasti akan kembali lagi seperti dulu sama. Saya nggak boleh dengar omongan orang lain. Saya mesti dengar omongannya Aldi. Niken. Niken, sadar dong kamu nih. Kamu harus menerima kenyataan ini semua. Bangun dong dari mimpi kamu. Saya tahu Aldi, saya tahu abang saya. Saya tidak mau kamu terseret dalam harapan-harapan yang semu. Jadi sekarang kamu harus dengar kata-kata saya nih. Ya. Tenang ya, Nick ya. Saya akan menjaga kamu dan saya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan kakak saya. Apaan tuh, Di? Surat-surat, Bang. Untuk apa? Akan kupindah namakan buat Niken. Apa?
Niken tidak punya apa-apa. Dia kan harus punya pegangan juga. Selama ini aku yang selalu mengatur keuangannya. Maksud kamu mau menyerahkan semua tabungan kamu, deposito kamu, uang kamu buat dia gitu? Ingat Intan, semua ini adalah hak Niken. Dia adalah istriku yang sah, bukan kamu. Kamu pikir aku akan meninggalkan dia begitu saja tanpa memberikan apa-apa? Jangan bodoh, Aldi. Kamu sudah meninggalkan dia sebuah rumah mewah, beberapa buah mobil. Apa itu nggak cukup? Kamu sekarang nggak perlu mikirin dia lagi. Sekarang yang kamu harus pikirkan cuma aku, anak kita, dan masa depan kita. Intan, aku pergi bukan untuk menjalin hubungan baru dengan kamu. Aku pergi demi anakku dan demi Niken. Karena aku tidak mau menyakiti dia. Jadi tolong, jangan coba-coba untuk meraihku. Mau ke kampus, Mas? Iya, Saya boleh nebeng sampai Blok M nggak? boleh. Memang kamu mau kemana? Cari suasana baru, boleh kan? Atau status saya masih pasien rawat inap? Enggak, saya malah senang kalau misalkan kamu memang sudah mau melihat dunia luar. Kita berangkat sekarang? Yuk. Mas kan sebetulnya nggak perlu nganter saya sampai sini. Apa kamu pikir saya akan melepas kamu begitu aja? Mas mau nemenin saya? Saya akan mengawal kamu. Siapa tahu kamu bakal kabur seperti tempo hari. Tapi Mas kan perlu ke kampus. Jangan takut. Kepentingan pasien itu paling utama buat saya. Apa semua pasien Mas perlakukan seperti ini? Pasien saya cuma satu. Ya, kamu ini. Capek? Senang Mas, nggak capek. Mas capek? Saya cuman shock lihat cara kamu membelanjakan uang kamu itu. Lalu siapa yang membayar seluruh tagihan kartu kredit kamu itu? Mama? Uang saku kamu itu sebulan cukup untuk membeli sebuah sedan ya? Bukan satu Mas, tapi dua. Dua? Rasanya kamu memiliki semua yang diingini oleh gadis-gadis usia kamu. Cantikan, uang, gaya hidup. Jadi rasanya kamu nggak punya alasan untuk berputus asa. Tapi apa arti hidup cuma segitu aja? Apa kamu nggak punya seorang kekasih? Maksud saya, orang yang dicintai kamu dan mencintai kamu apa adanya. Mereka cuma melihat apa yang saya miliki. Pada suatu saat nanti kamu pasti menemukan orang itu. Orang yang mencintai kamu apa adanya. Ya kan? Kasih. Siap. Tapi bagaimana dengan Mas? Saya? Ya. Apa Mas sudah punya kekasih? Atau mungkin wanita yang waktu itu datang ke rumah? Niken? Nggak tahu. Mas nggak mau memperkenalkan saya sama dia? Dia itu... Dia itu istri kakak saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Sebelumnya saya minta maaf. Tapi saya tidak punya pilihan lain kecuali memberhentikan kalian semua. Tuan sudah pergi. Saya diminta menyusul Tuan. Memangnya Tuan pergi kemana, Non? Tuan pergi ke luar negeri. Jadi tidak mungkin saya memakai kalian semua lagi. Saya mengerti, Bu. Terima kasih, Pak. Seandainya Non memerlukan saya lagi,
Lon telepon saja Dewi di kampung. Iya. Tapi kalau Dewi mau kerja sama orang lain, kerja saja, jangan menunggu-nunggu ya. Saya mah mau pulang kampung aja, Non. Kalau Non panggil saya lagi, saya akan bekerja lagi sama Non. Kami akan berusaha menemukan suami ibu. Tapi harap ibu tahu, kami tidak berhak menahan atau menanggapnya. Seandainya tidak ada tanda-tanda kriminalitas. Bila suami ibu diculik, tentu kami akan menolongnya. Tapi kalau dia pergi atas kemauannya sendiri dan tidak melanggar hukum, itu di luar kekuasaan kami. Rasanya kamu harus menyewa jasa detektif, Ri, untuk menelusuri jejak Aldi. Karena saya yakin Aldi itu baik-baik saja. Bukan kecelakaan, apalagi diculik. Dia pergi karena keinginan sendiri. Lalu membayar orang untuk mencari Mas Aldi. Iya. Dengan apa saya membayar dia? Untuk sehari-hari saja sudah sulit. Memang Aldi nggak pernah memberi kamu uang. Ya, uang bulanan. Tapi cuma cukup untuk bayar listrik, untuk makan. Buat bulan depan juga saya masih bingung harus dapat uang dari mana. Tabungan atau simpanan yang lain, dia nggak pernah ngasih. Hah? Kalau begitu, kamu jual saja mobil kamu nih. Kalau perlu ya, jual saja rumah. Iya, tapi bagaimana bisa menjual mobil? Bagaimana bisa jual rumah tanpa surat-surat? Saya nggak tahu Ali menyimpan di mana surat-surat seperti itu. Saya nggak tahu, semuanya Ali yang ngurus. Saya nggak. Tenang. Semua pasti ada jalan keluarnya. Saya bingung. Dengan apa saya mesti biayai hidup saya? Dengan apa saya mesti biayai kandungan saya? Kamu hamil? Nih? Oke. Saya akan menolong kamu, ya. Bagaimanapun kamu adalah tanggung jawab saya, karena kamu adalah istri sah dari kakak saya. Saya mau kerja, tapi saya harus kerja apa? Mana ada orang yang mau memperkerjakan orang hamil. Lagi pula saya cuma bisa jadi juru rawat. Sayang, saya sudah nggak praktek lagi ya, Nek. Udah tenang ya, tenang nih. Kamu harus tenang. Mel, udah selesai? Mas, kok nggak bilang sih tadi janjian sama dia? Memangnya aku harus bilang sama kamu? Ya nggak juga sih, cuman kan setidaknya aku bisa ikutan ngobrol. Atau Mas nggak pingin ya aku ikut dalam percakapan Mas sama dia yang rahasia itu? Enggak. Dia itu ada masalah. Masalah? Aku kira aku satu-satunya pasien Mas. Dia pasien Mas juga ya? Dia dapat perhatian istimewa juga nggak dari Mas? Kenapa? Kamu cemburu? Kata siapa? Jawab aja, ya atau tidak? Biasanya sih kalau perempuan diam, itu tandanya iya. Kalau iya emangnya kenapa? Kalau iya saya senang sekali, Mel. Ini kira-kira Rp987.000, Bu. Cuma segitu, Mbak. Nggak bisa lebih tinggi lagi harganya. Ini saja sudah bagus, Bu.
Tapi waktu saya beli ini harganya hampir 2 juta loh Mbak. Ini ada kwitansinya. Iya, ini kan termasuk ongkos buatnya. Sedangkan kami cuma bisa memberi harga sesuai dengan berat dan kadar emasnya. Karena untuk dilebur lagi. Ini Mbak. Niken? Mas Bambang. Apa kabar Mas? Baik. Aku hampir nggak ngenalimu, Nik. Kamu banyak berubah. Masa? Iya. Kamu kelihatan kurusan. Lagi sakit deh. Enggak, saya baik-baik saja. Bang, saya lihat-lihat cincin dulu ya. Nanda, ini Niken. Nik, ini Nanda. Masih ingat kan? Oh iya, yang waktu itu ketemu di airport kan? Iya. Suamimu mana? Di kantor. Oh iya, mumpung ketemu, saya minta alamatnya dong, supaya gampang nanti mengirim undangan. Undangan? Loh, Bambang nggak cerita ya? Ini. Selamat ya. Maaf saya pulang duluan. Iya. Dia jual perhiasan. Untuk apa ya? Dia lagi kepepet kali. Aduh Bang, dia mau jual perhiasan atau dia mau beli perhiasan, itu kan bukan urusan kita. Ya. Oke. Nanti saya akan bawa Meli ke sana ya. Mel. Meli ya. Ya? Sepertinya kita harus ke rumah sakit sekarang. Dokter Harin minta karena di sana ada ayah tiri kamu. Nggak mau. Mel. Dokter Harin nggak mungkin menyembunyikan kamu terus. Hah? Ayah tiri kamu mengancam akan melapor ke polisi, Mel. Ayo dong, Mel. Mas kan tahu perbuatannya dia. Kok Mas tega sih ngembalin saya? Kamu serius nggak mau balik lagi ke sana? Mendingan saya mati atau pura-pura jadi orang gila daripada harus kembali sama dia. Ayah, itu nggak perlu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya kamu tetap bersama saya. Ya. Mereka sedang menuju kemari. Bapak tenang-tenang saja. Tenang, sudah hampir 2 bulan anak saya tak jelas kabar beritanya. Bahkan dokter merahasiakannya dari saya. Maaf, semua itu atas persetujuan istri Anda. Ibunya Meliana sendiri. Melia memang bukan anak kandung saya. Tapi secara hukum, saya juga berhak atas dirinya. Saya ayahnya. Lagi pula saya membawanya ke rumah sakit ini. Selama ini dia baik-baik saja, Pak. Dia di bawah pengawasan saya. Melia, bagaimana keadaannya? Dia sudah sembuh dan baik-baik saja. Bagus kalau begitu, saya bisa membawanya pulang. Mari dokter. Saya yang akan mengantarnya pulang, Pak. Apa perlunya? Saya ingin bertemu dengan keluarganya sekaligus berkenalan dan saya ingin melamar Melia.